Shalom Mama Inang, apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita meneruskan segala aktivitas kita pada hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa hidup kita, tertulis dalam Amsal 29 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak memahaminya. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak memahaminya. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam persekutuan kita, dalam persahabatan kita, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, tentulah kita berhadapan dengan berbagai macam manusia. Manusia yang terdiri dari banyak profesi, banyak pekerjaan, dan juga terdiri dari beberapa kondisi kehidupan. Ada saudara kita yang ekonominya lebih kuat, ada ekonominya yang lebih lemah, ada yang sakit, ada yang kurang sehat, dan sebagainya. Ketika kita hidup di dalam komunitas itu, dalam perjumpaan kita dengan berbagai tipenya manusia, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang punya jabatan, dan sebagainya. Tentulah kita melihat diri kita sebagai umat Tuhan. Siapakah kita di hadapan Tuhan ketika kita berhadapan dengan berbagai manusia yang seperti itu? Ketika kita merasa bahwa diri kita lebih daripada orang lain, apakah kita akan menjadi orang yang sombong? Atau orang yang memegahkan diri kita? Dan melihat orang lain di luar diri kita adalah orang yang tidak patut kita tolong, tidak patut kita bantu, dan tidak patut kita perhatikan. Firman Tuhan hari ini mengajar kita bahwa sebagai orang yang mengenal Allah, yang tentunya kita punya nilai yang lebih daripada orang lain, maka sesuatu hal yang kita harus tunjukkan adalah bahwa orang yang benar itu, orang yang memiliki lebih itu dari orang lain, dia tahu bahwa ada haknya orang lemah. Apakah hak orang lemah itu? Mereka patut untuk dibantu, mereka patut untuk ditolong. Sehingga ketika kita melihat orang-orang yang seperti itu, maka pikiran kita yang pertama adalah bagaimana kita sebagai orang yang telah diberkati Tuhan mampu menjadi berkat bagi orang lain. Jadi kita jangan membiarkan sesuatu hal yang kita harus patut tolong tetapi kita tidak memperhatikan dan kita cuek dengan hal orang seperti itu. Sebab apa? Kita harus sadari bahwa kita semua adalah orang-orang yang diberkati, dianugerahi oleh Tuhan dalam hidup kita. Memang mungkin level hidup kita lebih berbeda dengan orang lain, tetapi ketika kita punya perbedaan itu, bukan sesuatu yang menjadi alat bagi kita untuk menyombongkan diri kita di hadapan orang lain, tetapi malah firman ini mengajar kita, ingat bahwa apa yang ada pada dirimu, di situ ada hak orang lemah, di situ ada hak orang miskin. Sehingga orang-orang yang menyadari dirinya adalah orang yang diberkati Tuhan, ditolong oleh Tuhan dalam hidupnya, maka dia punya kewajiban untuk membantu, menolong orang yang lemah itu. Tetapi orang yang fasik tidak memahaminya. Saudaraku, mari lihat kategorinya orang fasik adalah orang yang tidak percaya, orang yang mengandalkan kekuatannya, orang yang berpusat pada dirinya sendiri, orang yang egosentris. Dia tidak pernah melihat bahwa orang lain adalah ciptaan Tuhan yang sama dengan dia, yang seharusnya juga harus dia tolong. Itulah kategorinya orang fasik. Sehingga orang-orang fasik itu mata hatinya dibutakan oleh dunia ini. Dia tidak mau peduli dengan orang lain. Yang penting adalah dirinya. Saudaraku, mari kita belajar dari firman hari ini. Kalau kita berkata bahwa kita adalah orang benar, dalam arti bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, yang memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain, maka mari kita menyadari orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, mereka juga punya hak untuk kita tolong, untuk kita bantu semampu kita. Sekali lagi, semampu kita. Dan itulah tugas kita sebagaimana Kristus yang telah melayani orang-orang yang papa, orang-orang yang lapar, orang-orang yang sakit, yang menderita. Dia memberikan hidupnya. Selama dia ada di dunia, Kristus telah memberikan hidupnya untuk pelayanan, membantu, menolong orang lain. Sebagai bukti bahwa
kerajaan sorga telah hadir di dunia ini. Saudaraku, mari kita bekerja hari ini dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita, dan kita minta kekuatan dari Tuhan, menguatkan kita meraih apapun yang kita mau raih pada hari ini. Semoga kita semua sehat dan Tuhan memberkati pekerjaan kita, menjadi berkat bagi kita dan menjadi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, ketika kami mendengarkan firman ini, kiranya kuasa Roh Kudus mula yang menuntun hati kami, supaya kami memberikan perhatian kami kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang miskin, kepada mereka yang mungkin hidup mereka masih di bawah daripada kehidupan kami. Sebagai bukti syukur kami kepadamu Tuhan, ajar kami supaya kami mampu menolong orang lain, memperhatikan orang yang lemah, sebagaimana Kristus yang telah memberikan hidupnya untuk melayani orang banyak, menyembuhkan orang sakit, dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Berkati kami hari ini Tuhan dalam pekerjaan kami, dan biarlah nama-Mu dipermuliakan lewat pekerjaan kami masing-masing. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.